Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang termodinamika. Nah, di termodinamika ada sistem dan lingkungan. Ingat, sistem itu didefinisikan sebagai sejumlah zat dalam suatu wadah yang menjadi pusat analisis atau pusat perhatian kita, ya. Nah, kalau segala sesuatu di luar sistem itu berarti lingkungan. Misalnya, sistemnya berarti kelas. Nah, kita ada di kelas, berarti itu sistemnya. Lingkungannya berarti segala sesuatu yang ada di luar kelas itu. Ya. Nah, sistem dipisahkan dari lingkungan oleh suatu batas sistem. Kayak kita ya, ada tembok yang memisahkan antara kelas dengan luar kelas atau lapangan. Nih, ini ada sistem. Ini lingkungan, ada suatu batasnya ya. Nah, jika nanti di sistem itu si kalornya bernilai positif, maka sistem mendapat kalor dari lingkungan. Tapi kalau nilainya nanti negatif, berarti sistem melepas kalor ke lingkungan. Beda ya. Kalau ini mah dari lingkungan, dari luar ke sistem. Kalau ini mah yang negatif melepas kalor ke lingkungan, berarti dari sistem keluar. Bagaimana dengan usahanya? Usahanya jika positif berarti sistem melakukan usaha. Tapi kalau usahanya negatif berarti sistem dia dilakukan usaha. Ini tipe dilakukan usaha. Nah, termodinamika di sini membahas hubungan antara kalor dan energi mekanik. Nah, termodinamika membahas tentang perpindahan energi saat sistem mengalami proses termodinamika dari suatu keadaan ke keadaan lain. Proses termodinamika sama dengan kemarin yang kita bahas di gas ideal ya. Ada yang pertama proses isobarik, artinya proses pada tekanan tetap. Ya, volumenya berubah tapi tekanannya tetap. Kemarin udah kan? V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, bagaimana usahanya? Usahanya kan P dikali delta V. Nah, karena tekanannya tetap, berarti tekanannya tetap segini. Berarti usahanya W sama dengan P V2 min V1. Itu pada proses isobarik. Bagaimana pada proses isohorik? Artinya apa isohorik? Isohorik itu proses keadaan gas di mana si volumenya dibuat tetap. Nih, volumenya dibuat tetap. Tidak ada perubahan volume. Ingat, syarat usaha harus ada perubahan volume. Kalau tidak ada perubahan volume, maka usahanya nilainya akan 0. Ya. Yang ketiga, proses isotermis. Proses pada keadaan suatu gas pada si temperaturnya dibuat konstan. Nih. Si suhunya dibuat tetap. Tapi ada perubahan volume, berarti ada usahanya. Nah, ingat usaha itu P delta V ya. P itu kan kemana udah di gas ideal. Dari PV NRT kan? PV NRT. Berarti kalau kita menulis P NRT per volume. P di sini kita ganti dengan NRT per volume. NRT-nya keluarkan, berarti integral dari dV per V kan? Nah, integralnya bisa dirubah jadi NRT ln V2 per V1. Yang keempat, ada namanya proses adiabatik. Proses perubahan gas di mana sih tidak ada aliran kalor yang masuk atau keluar dari sistem dan dilakukan secara perlahan-lahan. Jadi tidak boleh ada kalor yang masuk ataupun keluar dari sistem. Nah, ini proses adiabatik itu. P1 V1 gamma sama dengan P2 V2 gamma. Usahanya harus dibuat sangat-sangat perlahan sehingga tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistemnya.
Nah, sekarang kita ke kapasitas kalor. Apa itu kapasitas kalor? Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin. Nah, kapasitas kalor suatu zat didefinisikan sebagai perbandingan antara kalor yang diberikan atau dilepaskan pada zat tersebut dengan perubahan suhu zat tersebut, ya, yang diakibatkan adanya pemberian atau pelepasan kalor. Secara matematis ditulis kapasitas kalor itu Q sama dengan C delta T. Q-nya kalor yang diserap, C-nya kapasitas kalornya, delta T-nya perubahan suhunya. Nah, di sini ada kapasitas kalor pada volume tetap. Nanti kalian akan menemukan untuk gas yang monoatomik, kapasitas kalornya 3/2 NR. Sama kemarin pada saat belajar yang energi dalam ya. Untuk gas diatomik ada suhu rendah, suhu sedang, suhu tinggi. Hampir sama dengan yang energi dalam kemarin. Pada tekanan tetap, untuk monoatomik dia tambah 1. Jadi untuk monoatomiknya 5/2 NR. Untuk diatomik pada suhu rendah dia dimulai dari 5/2 NR, suhu sedangnya 7/2 NR, suhu tingginya 9/2 NR. Nah, kita ke contoh soal ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Sejumlah gas ideal mengalami proses isohorik, maka semua molekul kecepatan sama pada suhu tinggi, kecepatan rata-rata molekul sama, tekanan gas tetap, gas tidak melakukan usaha, atau tidak memiliki energi dalam ketika prosesnya isohorik. Ingat, isohorik itu proses pada keadaan volume tetap. Kalau pada keadaan volume tetap artinya tidak ada usaha, ya. Usahanya 0, berarti gas tidak melakukan usaha. Kedua, 10 mol gas helium memuai secara isotermal. Ingat, ini berarti pada suhu tetap, pada suhu 47 derajat Celcius, sehingga volumenya menjadi 2 kali volume mula-mula. Tentukan usahanya. Suhunya 47, ingat dirubah dulu ke Kelvin, 47 tambah 273. Lihat, volume akhirnya menjadi 2 kali volume mula-mula. V2 sama dengan 2V1. Usahanya berarti pakai yang tadi. Usaha itu nRT ln V2/V1. N-nya berapa? Ini 10 mol. R-nya pakai yang 8,31. nRT, T-nya suhu tetap kan? Yang 320 ln. V2-nya ini 2V1/V1 berarti ini tinggal dikali 26592 ln 2. Nanti ada di kalkulator, kalian bisa menemukan ln 2 itu 0,69 ya. Atau 0,7 boleh dibulatkan. Tinggal dikalikan, nanti hasilnya jadi ini. Yang ketiga, suatu gas memiliki volume awal V1-nya 2 meter kubik dipanaskan pada kondisi isobaris. Ingat, isobaris itu pada tekanan tetap. Volume akhirnya menjadi 4,5. Jika tekanan gasnya adalah 2 atm, tentukan usahanya. Nah, rubah dulu atm ke Pascal, karena di sininya meter kubik. Ingat, pasangan meter kubik itu Pascal. Kalau mau atm, ininya liter, ya. Volume akhirnya 4,5, volume awalnya 2, tekanannya 2 atm atau 2 kali 10 pangkat 5. Boleh jadi dikalikan ini sama aja, boleh 2 kali 10 pangkat 5. Berarti usahanya W sama dengan P delta V. Berarti P sama dengan V akhir dikurangi V awal. P-nya ini 2 kali 10 pangkat 5, volume akhirnya 4,5, volume awalnya 2. Berarti isinya 5 kali 10 pangkat 5. Selanjutnya, 1,5 meter kubik gas helium yang bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik, masih isobarik. Berarti tekanan tetap sampai suhunya 87. Tekanannya 2 kali 10 pangkat 5. Gas melakukan usaha, volume awalnya 1,5, suhunya
suhu awal 300 Kelvin, suhu akhirnya 360 Kelvin, tekanannya segini. Kalau mau usahakan P delta V, nggak ada volumenya, berarti kita cari dulu volumenya dari yang ini, V2 nih per T2 sama dengan V1 per T1 ya. V1 nya mana? Awalnya 1,5 meter kubik per suhu awalnya 300 kali 360, berarti ini ada V2, baru masukkan ke sini P delta V. Berarti P nya ini kan 2 kali 10 pangkat 5 kali 1,8 kurangi 1,5, saya 60.000 Joule atau 60 kilo. Selanjutnya nih lihat diagram PV dari gas helium mengalami proses termodinamika seperti gambar berikut. Usaha yang dilakukan pada proses A, B, C. A ke B ini lihat prosesnya apa? Tekanannya nih. A ke B nih lihat volumenya tetap 1,5, berarti proses A ke B itu proses isohorik. Artinya proses isohorik pasti usahanya 0. Nah, B ke C ini lihat tekanannya tetap, berarti ini isobarik. A ke B isohorik, B ke C isobarik. Kalau isobarik kan ada ya. W sama dengan P delta V kan. P-nya yang mana? Yang ini 2 kali 10 pangkat 5. Volumenya ini 3,5 dikurangi 2,5. Berarti berapa? 2 ya. Berarti isinya 4 kali 10 pangkat 5. Atau 400 kilojoule. Bisa. Nah, selanjutnya. Gas nitrogen bermassa 56 kali 10 pangkat min 3 kg dipanaskan dari suhu 270 Kelvin menjadi 310 Kelvin. Jika nitrogen ini dipanaskan dalam bejana yang bebas memuai, diperlukan kalor sebanyak 2,33 kJ. Jika gas nitrogen ini dipanaskan dalam bejana kaku, tidak dapat memuai, diperlukan kalornya 1,66 kJ. Jika massa relatifnya 28 gram per mol, hitunglah kapasitas kalornya. Nah, berarti kalau pada tekanan yang tetap, ya, artinya yang bebas memuai, kalornya 2,33. Pakainya yang tadi, Q sama dengan C dikali delta T. Q-nya ini 2,33 karena ini kilo, berarti jadi 2330 Joule sama dengan Cp. Suhunya berapa kalau ini? Ini aja kurangi suhu akhir kurangi suhu awal, berarti 40 K. Berarti kapasitas kalor pada tekanan tetapnya 2330 dibagi 40, 58,2. Kalau pada volume tetap itu artinya bejananya kaku kan? Tidak bisa memuai, itu volumenya tetap. Berarti Q sama dengan C kali delta T. Q-nya ini kali 1000, 1,66-nya jadi 1660 Joule. Suhunya sama, akhir kurang awal kan, 310 kurangi 270. Tinggal ini 1660 dibagi 40, 41,5 Joule per Kelvin. Bisa. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.